Baik Bapak Ibu, ini adalah konten yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, penelitian survei, definisi, penggunaan survei dalam penelitian dan pengembangannya, jenis-jenis tipe desain survei, karakteristik kunci atau key karakteristik penelitian survei, metode pengumpulan data dalam survei, instrumen penelitian survei, merancang instrumen survei, berbagai permasalahan potensial etis dalam penelitian survei, langkah-langkah melaksanakan penelitian survei, mengevaluasi kesalahan dalam penelitian survei, serta contoh penelitian survei. Penelitian dan survei. Penelitian, sebagaimana kita ketahui, merupakan proses yang diawali dengan minat untuk mengetahui fenomena tertentu yang berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode atau analisis yang sesuai, dan lain sebagainya. Sementara itu, survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden-responden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat kita definisikan, penelitian survei adalah upaya yang sistematis untuk mengungkap suatu fenomena dengan cara mengambil sampel dari satu populasi menggunakan instrumen dapat berupa kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Selanjutnya, komponen ilmiah dalam survei, mengutip Wallace dalam Effendi 2012 menjabarkan 5 komponen ilmiah dalam survei. Yang pertama, teori, yang kedua hipotesis, yang ketiga observasi, yang keempat generalisasi empiris, dan yang kelima penerimaan dan penolakan hipotesis. Kemudian pengendalian metodologi dalam penelitian survei dapat dilakukan melalui deduksi logika, interpretasi penyusunan instrumen, penyusunan skala, dan penentuan sampel, pengukuran penyederhanaan data, dan perkiraan parameter, serta formulasi konsep, proposisi, dan penataan proposisi. Jenis-jenis atau tipe penelitian survei, secara umum survei ini terbagi menjadi 2, yaitu cross-sectional survey dan longitudinal survey. Cross-sectional survey adalah pengumpulan data dalam satu waktu atau waktu saat ini, atau sewaktu dengan lama masa survei yang tidak begitu memakan waktu. Sedangkan longitudinal survei sendiri adalah survei yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini lebih lama dibandingkan cross-sectional survey. Dapat kita lihat pada buku Creswell, bagannya sebagai berikut, yang mana di sini longitudinal sendiri terbagi menjadi trend, cohort, panel. Sedangkan cross-sectional itu ada group comparison dan national assessment. Selanjutnya, jenis-jenis atau tipe longitudinal survey and study merupakan pengumpulan data yang diperoleh berasal dari sampel yang berbeda, di mana individu dalam populasi dapat berubah pada rentang waktu yang berbeda pula. Kemudian contohnya, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebijakan kepala sekolah, dalam hal ini SMA, di Provinsi Jambi terhadap penerapan kurikulum MBKM pada kurun waktu tahun mungkin 2020 sampai 2022, dan dalam desain ini sampel yang dipilih berasal dari daftar kepala sekolah pada setiap tahun. Meskipun populasi dapat berubah dan sampel bukan berasal dari individu yang sama. Kemudian hasil data yang diperoleh setiap tahunnya dibandingkan untuk mengetahui tren yang sedang terjadi. Selanjutnya, cohort study. Data yang dikumpulkan berasal dari sampel yang anggota populasinya tidak berubah seiring dengan berjalannya jangka waktu penelitian survei. Dan contohnya adalah peneliti ingin mengetahui peningkatan efektivitas pembelajaran oleh guru tahun pertama dari lulusan Universitas Jambi. Populasinya terdiri dari seluruh guru tahun pertama tersebut, di mana sampel yang diambil berbeda pada waktu yang berbeda. Dan selanjutnya, panel study. Penelitian ini menggunakan sampel dengan individu yang sama untuk rentang waktu penelitian yang berbeda, karena individu yang disurvei sama, sehingga dapat diamati perubahan karakteristik atau kebiasaan dan mencari tahu alasan perubahannya. Dan contohnya adalah indikator ketercapaian target pembangunan sektor pendidikan kabupaten kota di Provinsi Jambi dari tahun, misalkan kita ambil dari
18 sampai dengan 2022 atau dari 2017 sampai 2022. Selanjutnya karakteristik survei. Yang pertama, data atau informasi dikumpulkan dari kelompok besar orang dengan tujuan mendeskripsikan berbagai aspek seperti pengetahuan, sikap, kemampuan, dan lain-lain. Yang kedua, data atau informasi diperoleh dari pengajuan baik tulisan maupun lisan kepada sebagian anggota populasi. Yang ketiga, data atau informasi diperoleh dari sampel, bukan dari keseluruhan anggota populasi. Yang keempat, survei merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti menelusuri langsung objek penelitian berupa sampel untuk mengetahui karakteristiknya, untuk selanjutnya dideskripsikan, pada akhirnya mengeneralisasi hasil sampel tersebut untuk populasi jika memenuhi persyaratan-persyaratan atau asumsi-asumsi pengambilan data sesuai prosedur statistika. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara populasi, target populasi, dan atau sampling frame dan juga sampel. Untuk populasi sendiri, di sini ada kumpulan individu-individu yang memiliki karakteristik sama dan berbeda dengan grup lainnya. Dan target populasi atau sampling frame itu biasanya memuat list-list dari unit-unit sampling dari sampel yang dipilih. Kemudian sampel adalah grup partisipan dalam penelitian atau studi kasus yang dipilih dari sampling frame tadi yang akan nanti digeneralisasi oleh peneliti menjadi kesimpulan untuk populasi atau target populasi. Selanjutnya karakteristik kunci atau karakteristik untuk penelitian survei sendiri. Yang pertama adalah pengambilan sampel dari populasi, pengambilan data melalui kuesioner ataupun wawancara, mendesain instrumen untuk pengumpulan data. Yang keempat, mendapatkan response rate atau tingkat respon yang tinggi. Yang kelima, mengupayakan random sampling jika data akan diolah lebih lanjut dengan analisis statistika yang mensyaratkan pemenuhan asumsi sampel random. Yang keenam, mengurangi coverage error, sampling error, measurement error, dan non-response error. Bagaimana meminimalisir error-error tadi dalam pelaksanaan survei? Yang pertama, untuk meminimalisir error jangkauan atau coverage error, kita seyogianya menyusun list sampling frame mana saja yang akan kita pilih. Dan untuk meminimalisir error pengambilan sampel atau sampling error, pilih sebanyak mungkin sampel. Jadi kita upayakan menggunakan large sample, tentunya dengan rumus ukuran sampel minimal. Jadi rumus ukuran sampel itu adalah sampel minimal, boleh lebih dari itu, yang N kecil sama dengan bla 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 itu. Selanjutnya, untuk meminimalisir error pengukuran atau measurement error, gunakan instrumen yang baik, jelas pertanyaannya, tidak ambigu, dan pilihan berganda pun dibuat dengan jelas dan tidak berulang untuk jawabannya. Kemudian untuk meminimalisir non-response error, seluruh prosedur administrasi dalam survei harus dipenuhi dengan sikap yang disiplin dan ditegaskan ke diri peneliti. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Data merupakan hal utama yang akan diproses dan dianalisis dalam penelitian survei, dan terdapat bermacam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama, survei pos atau mail survei. Ini sudah jarang digunakan. Sekarang pos ini lebih banyak fungsinya untuk paket. Survei pos atau mail survei merupakan survei yang pertanyaan-pertanyaannya dikirimkan kepada responden lewat pos dan fax atau cara pengiriman lainnya. Kelebihan dari teknik ini adalah cepat dan nyaman. Kalau sekarang kalah cepat, ini kan karena di 2012 ya masih digunakan. Memberi banyak waktu kepada responden, baik untuk menangani topik-topik pribadi atau sensitif. Adapun kekurangannya adalah kuesioner harus benar-benar jelas. Waktu respon lama dan tidak dapat diyakinkan responden sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesionernya. Khawatirnya orang lain yang menjawab. Selanjutnya, survei grup atau grup survei. Survei grup adalah survei yang pertanyaan-pertanyaannya diberikan kepada masing-masing responden dalam suatu grup di suatu tempat tertentu. Survei grup ini
dapat dilakukan di tempat grup berada atau grup yang dibawa ke lokasi tertentu. Misalnya, survei grup yang dilakukan di universitas-universitas di mana mahasiswa kuliah. Kelebihan survei grup yaitu termasuk cara yang murah mendapatkan data karena sekali penyebaran atau sekali kedatangan peneliti akan mendapatkan banyak responden dan tingkat respon tinggi karena langsung mendapatkan respon dari responden. Dan adapun kekurangan survei grup yaitu kehadiran peneliti dapat mempengaruhi responden untuk menjawab. Jadi cenderung peneliti ini bersikap persuasif sehingga respondennya terpengaruh untuk jawabannya ada intervensi gitu. Dan waktu responden dibatasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Selanjutnya survei diambil atau pick up survei. Survei diambil adalah survei yang pertanyaan-pertanyaannya diberikan kepada masing-masing responden dan hasilnya akan diambil secara pribadi oleh peneliti. Dan untuk survei ini, kuesioner survei dapat dikirimkan lewat pos atau di-drop langsung ke alamat responden, tetapi yang penting adalah hasilnya akan diambil langsung oleh peneliti. Kelebihan survei diambil adalah dapat meningkatkan respon, karena akan diambil sendiri secara langsung oleh peneliti dan responden lebih merasa dihargai karena diambil secara pribadi, sehingga responden akan lebih mau mengisi kuesioner. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ini BPS kalau ngasih survei, mendatangi kita langsung terus kasih souvenir, kalau sekarang lewat, Google Form ya atau, lewat email. Adapun kekurangannya adalah biaya survei mahal karena responden harus didatangi satu persatu untuk diambil respon jawabannya dan privasi responden tidak terjaga karena responden dapat dikenali. Selanjutnya D, survei dikirimkan lewat komputer atau computer delivered survey. Survei dikirimkan menggunakan internet misalnya, dan penyebaran dapat dilakukan lewat email dan media lainnya yang dikirimkan lewat komputer. Kelebihan survei ini yaitu dapat menjangkau subjek yang lebih luas, biaya lebih murah, privasi terjaga karena peneliti tidak mengenali responden, sebab tidak ada kontak langsung. Adapun kekurangannya yaitu kuesioner harus benar-benar jelas bagi responden dan tidak dapat dipastikan bahwa responden sendiri yang menjawab kuesionernya. Selanjutnya survei intercept atau intercept survei. Survei intercept adalah metode memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang dilakukan di tempat-tempat umum, misalnya di mall. Dan kelebihan survei intercept yaitu tingkat respon tinggi karena langsung mendapatkan respon dari responden. Memerlukan biaya sedikit, jawaban responden lebih valid, karena peneliti dapat mengklarifikasi jika ada ketidakjelasan, dan hasil respon dapat langsung diterima. Sedangkan kekurangan dari metode ini antara lain privasi responden tidak terjaga, karena responden dapat dikenali, serta kehadiran peneliti dapat mempengaruhi responden untuk menjawab dan waktu responden untuk menjawab juga dibatasi. Selanjutnya ini dapat kita lihat beberapa form data collection untuk penelitian survei. Di sini bisa kita lihat ada mail questionnaire, electronic questionnaire, researcher-nya one on one, individual interview, to a group, focus group interview, dan over telepon, telepon interview. Yang sering menggunakan telepon ini masih sekarang itu Telkom ya, kalau misalkan ada untuk survei pelanggannya, misalkan kartu Halo. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian survei? Yang pertama, memutuskan bahwa desain penelitian survei adalah pilihan yang sesuai untuk topik penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang ketiga, mengidentifikasi populasi, teknik sampling dan sampel, menentukan desain penelitian dan metode pengumpulan data, mengembangkan atau menggunakan instrumen yang sudah ada. Di sini memang lebih banyak juga yang menyarankan gunakan yang sudah ada, dan ada juga yang membuat sendiri instrumennya. Untuk yang mengembangkan yang sudah ada, karena mengembangkan tetap harus diuji validitas reliabilitasnya, sedangkan apalagi yang membuat instrumen baru, itu juga sangat penting untuk diukur validitas reliabilitasnya melalui pilot survei atau penyebaran terlebih dahulu ke minimal 30 responden untuk mendapatkan nilai validitas reliabilitasnya sebelum disebarkan ke responden yang sesungguhnya. Kemudian mengelola instrumen, selanjutnya analisis data untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis, dan terakhir menyusun laporan hasil survei. Dan dapat kita lihat di sini
secara ringkas itu tahapannya menentukan masalah dan tujuan, menentukan sampel, tinjauan pustaka, menyusun angket, uji coba kuesioner atau pilot surveinya, kemudian pengumpulan data, selanjutnya analisis hasil dan kesimpulan. Dan teknik sampling sendiri dalam survei ini bisa probability sampling dan bisa non probability sampling. Disarankan menggunakan probability sampling agar semua analisis statistika dapat digunakan dalam penelitian kita. Dan ini seperti yang Bapak Ibu lihat, mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu karena sudah sering melakukan penelitian. Yang mana ada simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling, dan systematic sampling. Lanjut, instrumen survei. Jenis instrumen yang paling umum digunakan dalam penelitian survei adalah kuesioner dan jadwal wawancara. Prosedur wawancara kuantitatif yang dibahas di sini jangan dikelirukan dengan wawancara kualitatif. Jadi wawancara kuanti dengan wawancara kuali itu beda. Dalam wawancara survei kuantitatif, peneliti menggunakan wawancara terstruktur atau semi terstruktur yang terdiri dari sebagian besar pertanyaan tertutup, memberikan pilihan respon kepada orang yang diwawancarai dan mencatat tanggapan mereka. Dalam wawancara survei kualitatif, pewawancara mengajukan pertanyaan terbuka tanpa pilihan tanggapan dan mendengarkan serta mencatat komentar orang yang diwawancarai. Mereka hampir identik kecuali kuesioner biasanya diberikan sendiri oleh responden. Sedangkan jadwal wawancara diberikan secara verbal oleh peneliti atau asisten terlatih. Dalam kasus kuesioner yang dikirimkan atau diberikan sendiri, instrumen sangat penting bagi keberhasilan keseluruhan penelitian. Pertanyaan instrumen sebaiknya semudah mungkin dijawab. Dan 3 fase prosedur survei sendiri adalah diharapkan tidak lebih dari 6 minggu pelaksanaannya. Yang pertama, first mailing of survey, second mailing of survey, dan postcard mailing. Tapi kalau sekarang mungkin bisa lebih singkat waktunya, bisa 1 minggu atau 2 minggu, karena ada WhatsApp dan juga ada web ya, ada web pribadi seperti blog atau misalkan ada Facebook, ada akun Facebook, Instagram, itu bisa akan lebih memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian yang membutuhkan sampel dalam jumlah besar dan mengharapkan respon dari masyarakat. Selanjutnya, mendesain wawancara survei. Yang pertama, mengidentifikasi respon rate dan respon bias. Kita harapkan tidak terjadi bias. Bias itu berbeda kondisi sebenarnya dengan yang diukur. Itu adalah definisi bias. Kemudian mendeskripsikan analisis data apa yang digunakan untuk mengidentifikasi tren general. Selanjutnya yang ketiga, menulis laporan. Dan untuk analisis data sendiri, secara garis besarnya terbagi dua, ada deskriptif dan juga ada inferensif. Inferensif yang menggunakan pengujian hipotesis dalam penelitiannya. Kalau deskriptif hanya sifatnya memaparkan data atau summary statistiknya saja, seperti ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, ukuran dan ukuran-ukuran lain yang diperlukan dalam penelitian dan sifatnya tidak ada pengujian hipotesis. Sedangkan statistik inferensif itu ada pengujian hipotesisnya dan melalui analisis-analisis tertentu, yakni statistik parametrik dengan asumsi yang lebih banyak dibandingkan statistika non-parametrik. Jika tidak terpenuhi asumsi statistika parametrik ini, maka gunakanlah statistika non-parametrik. Dan itu juga ada banyak bagian-bagiannya. Selanjutnya, apa saja kesalahan yang cenderung terjadi dalam penelitian survei? Yang pertama, kesalahan dalam perencanaan dapat terjadi jika peneliti membuat kesalahan dalam menyusun desain yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi. Kesalahan ini juga dapat terjadi bila peneliti melakukan kesalahan dalam merumuskan masalah. Jadi kalau salah rumusan masalah akan salah perencanaannya. Dan kesalahan dalam merumuskan masalah ini juga menghasilkan informasi yang tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Cara mengatasi kesalahan ini adalah dengan mengembangkan proposal yang baik dan benar yang secara jelas menspesifikasikan metode dan nilai tambah penelitian yang akan dijalankan. Selanjutnya, kesalahan dalam pengumpulan data terjadi pada saat peneliti melakukan kesalahan dalam proses pengumpulan data di lapangan. Kesalahan ini dapat memperbesar tingkat kesalahan yang sudah terjadi karena perencanaannya tidak matang. Untuk menghindari hal tersebut, data yang dikumpulkan harus merupakan representasi dari populasi yang sedang diteliti, dan metode pengumpulan datanya pun harus dapat menghasilkan data yang akurat. Cara mengatasinya adalah dengan kehati-hatian dan ketepatan dalam menjalankan desain penelitian. Kesalahan dalam melakukan analisis ini sangat fatal.
dapat terjadi jika peneliti salah dalam memilih cara analisis data. Misalkan, judulnya perbandingan tapi, yang digunakan adalah Chi-square, tabel kontingensi, padahal harusnya menggunakan uji lanjut, ANOVA dan uji lanjutnya atau post hoc test. Kemudian kesalahan ini juga dapat disebabkan oleh adanya kesalahan dalam memilih, teknik analisis yang sesuai untuk masalah dan data yang tersedia. Selanjutnya, kesalahan dalam pelaporan terjadi jika peneliti membuat kesalahan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Dan kesalahan seperti ini terjadi pada saat peneliti memberikan makna, atas hubungan-hubungan dan angka-angka yang diidentifikasi dari tahap analisis data. Di sini yang sering terjadi itu adalah kebalik, kriterianya. Misalkan, harusnya kan H0 ditolak itu jika Z hitung lebih dari Z tabel, tapi kriterianya salah dibuat oleh peneliti, Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 ditolak. Padahal kalau misalkan untuk yang kurang dari itu, kalau kita bandingkan P value dengan alfa. Tapi kalau nilai tabel dan nilai statistik hitung yang kita bandingkan, maka, statistik hitungnya harus lebih besar dari statistik tabelnya untuk menolak H0. Nah, itu yang sering terjadi sehingga kesimpulannya pun akan kebalik atau fatal terjadi, kesalahan dalam mengambil, kesimpulan analisis. Dan, hasil analisis data hendaknya diperiksa oleh, orang-orang yang benar-benar, memahami, masalah analisis data dan menguasai masalah hasil penelitian tersebut. Selanjutnya terakhir, sebelum kita masuk ke contoh questionnaire dan juga contoh, MEL questionnaire tadi, ada kelebihan penelitian survei ini. Yang pertama, penelitian survei bersifat serbaguna, dapat digunakan untuk menghimpun data hampir dalam setiap bidang dan permasalahan. Penggunaan survei cukup efisien, dapat menghimpun informasi yang dapat dipercaya dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding sensus tentunya. Kemudian survei menghimpun data tentang populasi yang cukup besar dari sampel yang relatif kecil. Terakhir, dapat digunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti angket, wawancara, dan observasi. Selanjutnya kelemahan survei itu sendiri yang pertama, mutu informasi harus dijaga oleh peneliti karena sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan responden untuk, kooperatif, bekerja sama, khususnya jika topik yang sedang diteliti terlalu sensitif. Selanjutnya terlalu sering para responden merasa diharuskan mengajukan opini, padahal mereka tidak memilikinya, sehingga keabsahan jawaban menjadi sulit. Terakhir para responden juga bisa menerjemahkan pertanyaan atau konsep secara berbeda dari yang dimaksud oleh peneliti atau perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden. Adapun contoh yang ada di buku Creswell ini tentang um, studi literasi sebagai aktivitas untuk mengisi waktu luang anak-anak di sini, dan metodenya sendiri ini diambil 106 ya pada usia anak-anak usia 11 tahun 7 bulan gitu, dan 100 orang yang, usianya 14. Kemudian hasilnya bisa dilihat ini contoh, bagaimana kita mentabulasikan hasil dari, kuesioner yang kita sebarkan atau yang kita, distribusikan kepada responden, ada di buku Creswell, dan di sini bisa kita lihat untuk, siswa grade 6, grade 9, dan kemudian ada grade 6 dan grade 9 dijumlahkan. Dan bagaimana dia menghabiskan waktu luangnya. Ada sambungannya sebetulnya, tapi bisa dibaca sendiri. Dan kita masuk langsung untuk menghemat waktu, kita masuk ke contoh kuesioner. Sebelum masuk ke contoh yang dari Creswell-nya, di sini ada kuesioner. Dan bagaimana cara kita untuk merancang instrumen survei dengan contoh-contoh pertanyaannya. Dan langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, peneliti itu seyogianya menulis berbagai jenis pertanyaan termasuk personal, sikap, perilaku, pertanyaan sensitif, pertanyaan tertutup dan terbuka, pertanyaan yang mungkin diajukan dalam sebuah instrumen. Yang pertama, pertanyaan latar belakang atau pertanyaan demografis menilai karakteristik pribadi individu dalam sampel. Pertanyaan ini bisa mudah, yaitu gender, atau sulit,
yaitu tingkat pendapatan. Kadang ada yang menyembunyikan, tingkat pendapatannya atau memarkup atau, tergantung ya, kalau lagi banyak hutang mungkin direndahin gitu pendapatannya gitu ya. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan latar belakang, berapa umur Anda, kemudian berapa tahun, pengajaran yang telah Anda selesaikan. Selanjutnya pertanyaan yang berkaitan dengan mendapatkan sikap atau, pendapat individu dalam sampel, misalnya, peneliti mungkin bertanya, seberapa responden setuju atau tidak setuju dengan pernyataan, berikut ini, "Hampir setiap hari saya antusias untuk menjadi mahasiswa S3." Itu bisa dijawab sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sedapat mungkin kita hilangkan netral, karena khawatirnya kalau kita masukkan netral di situ, maka responden akan menjawab netral semuanya. Cari aman gitu, responden kan banyak yang cari aman. Kemudian tapi kalau mau dimasukkan juga nggak masalah. Kelompok pertanyaan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang perilaku aktual individu dalam sampel. Contoh, apakah Anda pernah mengambil cuti semester dari 3 tahun kuliah Anda? Mudah-mudahan 3 tahun semua ya Bapak Ibu. Kemudian jawabannya iya atau tidak. Kemudian pertanyaan sensitif. Beberapa survei berisi pertanyaan sensitif yang harus dikembangkan dan digunakan dengan hati-hati. Pertanyaan sensitif mungkin ada hubungannya dengan penggunaan narkoba dan alkohol, misal penggunaan kokain, penggunaan, sabu, dan lain sebagainya, dan masalah kesehatan mental, misalkan perilaku paranoid atau skizofrenia dan lain sebagainya, atau bipolar sekarang yang lagi tren. Selanjutnya pertanyaan terbuka dan tertutup. Pada pertanyaan tertutup, peneliti mengajukan pertanyaan dan memberikan pilihan respon untuk peserta. Pertanyaan tertutup bisa jadi ada banyak alasan mengapa orang ingin mendapatkan pendidikan tinggi. Apakah alasan yang paling penting menurut Anda untuk kuliah? Pilih satu. Responden dapat menjawab untuk dapat membantu anak-anak saya mengerjakan tugas sekolah, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, untuk memperbaiki diri, serta ada yang sekedar untuk mendapatkan ijazah atau titel. Nah, di sini penulis memberikan sebuah pertanyaan diikuti dengan sejumlah pilihan respon atau peneliti ya. Pilihan ini harus saling eksklusif atau berbeda satu sama lain, dan mencakup respons khas yang mungkin diberikan individu. Pertanyaan tertutup seperti contoh di atas bersifat praktis karena semua individu akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan pilihan respons yang diberikan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan dengan mudah tanggapan, dan pertanyaan tertutup juga memberi sarana untuk mengkodekan tanggapan atau menetapkan nilai numerik dan menganalisis secara statistik datanya. Pertanyaan terbuka dalam sebuah survei adalah pertanyaan yang tidak memberikan pilihan respon. Peserta memberikan tanggapan mereka sendiri atas pertanyaan. Contohnya, mengapa Anda menghadiri kelas metodologi penelitian lanjut? Maka dapat dijawab. Dengan pertanyaan terbuka, peserta memberikan jawaban. Dan pertanyaan ini tidak membatasi tanggapan individu. Sangat ideal bila peneliti tidak mengetahui kemungkinan respon dan ingin mengeksplorasi pilihannya. Selanjutnya, pertanyaan terbuka memungkinkan peserta untuk menciptakan tanggapan dalam pengalaman budaya dan sosial mereka, bukan pengalaman peneliti. Namun, pertanyaan terbuka memiliki kelemahan dalam pengkodean dan analisis akan lebih lama, memakan waktu yang lama dibandingkan dengan yang tadi hanya berupa pilihan-pilihan tetap seperti tadi. Peneliti perlu mengkategorikan tanggapan menjadi tema, sebuah proses yang memerlukan banyak waktu. Salah satu pilihan lebih lanjut adalah penggunaan pertanyaan semi tertutup dalam sebuah survei. Jenis pertanyaan ini memiliki semua keuntungan dari pertanyaan terbuka dan tertutup. Tekniknya adalah mengajukan pertanyaan tertutup dan kemudian meminta tanggapan tambahan dalam sebuah pertanyaan terbuka. Contohnya, ada banyak alasan mengapa orang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Alasan Anda adalah, dan alasan paling penting untuk kuliah, kita minta pilih salah satu. Lainnya, tolong beri komentar, itu adalah semi tertutup. Pertanyaan ini memberikan kategori respon yang khas pada pertanyaan, namun juga memungkinkan responden untuk menulis jawaban yang mungkin tidak sesuai dengan pilihan responnya. Meskipun juga menyediakan informasi terbuka terbatas untuk mendorong tanggapan, namun penelitian ini tidak membebani peneliti dengan informasi yang perlu dikodekan. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan strategi untuk konstruksi pertanyaan yang bagus, termasuk penggunaan bahasa yang jelas, memastikan pilihan jawaban tidak tumpang tindih, dan mengajukan pertanyaan berlaku untuk semua peserta. Dalam penggunaan instrumen survei, hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas pertanyaan. Pertanyaan yang baik akan membantu responden untuk memahami pertanyaan dan dapat memberikan jawaban yang bermakna. Pertanyaan yang baik harus jelas dan tidak ambigu,
ambigu ini memiliki makna yang lebih dari satu, sehingga kalau tidak ambigu maka respondennya juga tidak bingung. Selain itu, pertanyaan juga harus fleksibel agar tidak menyinggung responden terkait gender, kelas, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan pertanyaan yang baik, akan mendorong responden untuk melengkapi instrumen tersebut. Dan ketika menyusun pertanyaan kuesioner atau wawancara survei, sesuaikanlah pertanyaan dengan jawaban-jawaban termasuk pilihan respon yang sesuai. Strategi dalam penyusunan pertanyaan tersebut akan ditabulasikan seperti berikut ini. Ini ada contoh pertanyaan yang tidak baik. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan penggunaan senjata api? Alasannya pertanyaan ini tidak baik karena tidak jelas karena menggunakan kata-kata yang bias. Dan perbaikannya, apakah Anda setuju jika senjata dilarang digunakan di sekolah? Jadi, apalagi untuk pertanyaan yang negatif, kita harus menentukan arahnya dan jangan sampai tidak jelas. Jadi, kalau misalkan, apakah Anda setuju dengan penggunaan senjata api? Jadi seolah itu masih ngambang dan diperbaiki dengan apakah Anda setuju jika senjata dilarang digunakan di sekolah? Jawabannya ya, tidak tahu pilihan jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua yang tidak baik, apakah Anda setuju jika senjata api dan pisau dilarang digunakan di sekolah? Ada 2 atau lebih pertanyaan, maka diperbaiki, apakah Anda setuju jika pisau dilarang digunakan di sekolah? Dan nanti di bawahnya ada lagi, apakah Anda setuju jika, senjata api gitu ya. Jadi dipisah. Dengan maraknya tindak kekerasan terjadi di sekolah, masih sering ditemukannya senjata api di loker siswa. Apakah Anda setuju jika siswa tidak seharusnya memiliki senjata api di lokernya? Ini tidak baik karena pertanyaannya terlalu panjang. Jadi kadang-kadang responden itu malas baca, akhirnya jawabnya "ya" atau "tidak tahu" gitu. Kemudian contoh perbaikan pertanyaan, apakah siswa tidak seharusnya membawa senjata api di lokernya? Kemudian yang keempat, siswa tidak seharusnya membawa senjata dan tidak menyimpannya di loker. Apakah Anda setuju? Pertanyaannya berisi makna negatif dan, kita ubah menjadi, apakah siswa diperbolehkan untuk menyimpan senjata api di lokernya? Dan berikutnya yang kelima, apakah siswa diperbolehkan membawa AK-47 di sekolah? Pertanyaan mengutarakan suatu merek tertentu. Itu tidak diperkenankan, maka diganti menjadi, apakah siswa diperbolehkan membawa pistol di sekolah? Yang keenam, seberapa sering Anda melihat siswa yang membawa senjata? Pilihan jawabannya overlap. Jadi diubah menjadi, seberapa sering Anda melihat siswa yang membawa senjata? Pilihan jawabannya tidak pernah 1 sampai 2 kali, 3 sampai 4 kali, lebih dari 4 kali. Yang ketujuh, seberapa pentingnya masalah tersebut jika terjadi di sekolah Anda? Pertanyaan ini tidak baik karena adanya ketidakseimbangan pilihan jawaban. Diubah menjadi, seberapa pentingnya masalah tersebut jika terjadi di sekolah Anda? Pilihan jawabannya sangat penting, penting, tidak penting. Nah, jadi boleh 3 kalau skala Likert, boleh 5, boleh 4 juga dengan membuang netral tadi. Kemudian yang kedelapan, berapa siswa yang Anda temui telah membawa senjata di sekolah? Itu tidak baik karena tidak semua responden dapat menjawab pertanyaan tersebut karena perlu adanya pertanyaan tambahan dan diperbaiki menjadi, berapa siswa yang Anda temui telah membawa senjata di sekolah? Ya dan tidak, jika iya jadi ada semi tertutupnya, jika iya berapa siswa? 1, 2, 3, lebih dari 3 orang. Kemudian yang ketiga, melakukan tes uji coba, terdiri dari pemberian instrumen kepada sejumlah kecil individu dan membuat perubahan berdasarkan umpan balik mereka. Ini disarankan memang disebarkan ke populasi yang bersangkutan, namun bukan responden yang kita target gitu. Tapi ini atau gini, jangan gunakan lagi hasil uji coba ini untuk analisis datanya, pisahkan. Banyak juga yang untuk menghemat waktu dimasukkan lagi data ini, misalkan pilot survei-nya 30 orang. Terus jawaban yang pilot survei itu misalkan dalam rumus ukuran sampel diperoleh 300 orang, sudah punya 30, jadi tinggal mencari 270, sebenarnya itu kurang tepat, sebaiknya kita sebarkan ulang. Jadi jangan gunakan yang, pilot survei, karena di pilot survei bisa jadi, ada perbaikan kuesioner, berdasarkan pilot survei yang kita lakukan untuk 30 orang tadi. Oke, lanjut untuk yang ada di buku Creswell ini sebenarnya ada banyak contoh dari, beberapa kuesioner lain. Namun karena ini tadi seperti saya sampaikan, misalkan, survei pos, survei mail itu sudah jarang digunakan, jadi hanya, sebatas kita tahu saja ini, untuk
Ini tadi sudah disampaikan secara analoginya ya. Kemudian ini tadi juga sudah, dan ini kalau kita menggunakan email, atau kita tidak menggunakan email, namun mengirimkan atau memberikan langsung, print out kuesioner kita, seharusnya, kita membuka dengan ini, sampel cover letter. Jadi, di depan kuesioner kita seharusnya ada ini, kelengkapan-kelengkapan ini, tapi kalau nggak ada, nggak masalah, setidaknya ada petunjuk pengisian. Dan hindarilah meminta responden menulis namanya di dalam kuesioner, karena itu, jadinya kita tidak lagi menjaga kerahasiaan jawaban responden gitu ya. Jangan jangan minta nama seharusnya. Tapi masih ada juga kuesioner yang kadang beredar itu minta nama, kalau umur nggak masalah ya, asalkan jangan minta namanya. Nanti mempengaruhi jawaban, kalau diminta nama dia jawab yang baik-baik, tapi kalau nggak diminta namanya dia akan menjawab apa adanya diri diri responden itu sendiri. Selanjutnya, ini sampel mail questionnaire dan yang ada di buku Creswell. Selanjutnya ini lanjutan. Ini skalanya 1, 2, 3, 4, 5, yang mana 1 itu strongly disagree, 2 itu disagree, 3 netral, 4 agree, dan yang kelima strongly agree. Jadi sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Pertanyaannya ada seperti ini. Ini cuma bentuk, contoh. Sebenarnya ada yang lebih baik, formatnya dibanding ini. Ini kalau kayak gini kan sebenarnya, eee, bentuknya agak berantakan kalau misalkan kita sekarang banyak desain kuesioner di internet yang bisa kita ikuti yang lebih keren ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ini, dan ada short answer question juga terakhir di kuesioner yang dicontohkan pada Creswell ini. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Thank you for your participation and candid responses. Jangan sampai kita, kalau bisa sebenarnya kita memberikan souvenir memang ya Bapak Ibu untuk yang mengisi kuesioner. Tapi karena kalau kita menyebarkan Google Form, kayak bisa klik aja, jadi sekarang sering tidak diberikan souvenir untuk responden itu, padahal mereka sudah membantu kita dalam penelitian kita. Minimal kalau, bisa coklat atau makanan, atau snack apa gitu. Dan ini ada, beberapa checklist dari elemen-elemen yang, termasuk dalam dalam desain survei. Jadi, ini bisa Bapak Ibu baca juga lebih lanjut di buku Creswell. Demikian dari saya, mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada, Bapak, Haris PhD sebagai dosen pengampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, banget Bunga. Bapak kirimi PPT-nya ya, jadi penasaran Bapak itu, bagus banget. Sudah Pak, sudah dikirim ke Bapak tadi Pak. Oh ya. Nah, ayo ibu-ibu, itulah survei. Jadi survei itu ada yang longitudinal, ada yang cross section. Jadi kalau saya singkat, cross section artinya banyak orang pesertanya, tetapi pada waktu yang sama menanyakan berbagai macam isu. Kalau longitudinal, isunya mungkin 1-2 tidak berubah, tapi diikuti waktunya. Tahun ini ditanya, tahun depan ditanya lagi, tahun berikutnya ditanya lagi dalam beberapa tahun. Nah, survei yang jenis seperti itu, ya, itu sering dilakukan untuk melihat sebuah progres dari sebuah program. Umpamanya ya, program kayak PPG, nah itu kan program pemerintah, itu dia survei per tahun. Nah, total populasi sebagai sampling itu berubah namanya menjadi sensus. Ya, pernah lihat sensus kan? Nah, sensus itu adalah survei juga, tetapi tidak menggunakan sampling, tetapi menggunakan total populasi. Seluruh anggota populasi ikut mengisi survei, dan itu berubah namanya menjadi sensus. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tapi tadi ada yang belum diceritakan Bunga ya mungkin atau sudah terlewat. Ada yang namanya survei yang menyelidiki mengenai persepsi dan menyelidiki faktor-faktor dari sebuah isu ya. Mengapa sebuah isu terjadi, dipelajari faktor-faktornya, itu yang diolah menggunakan
yang namanya Structural Equation Modeling (SEM) ya, SEM. Iya, SEM. Ada yang namanya AMOS, ada yang namanya Smart PLS ya. Oke, contohnya itu seperti orang-orang manajemen itu ingin mengetahui umpamanya apa sih faktor-faktor yang menentukan ya sebuah produk itu bisa disukai oleh masyarakat umpamanya. Itu orang-orang manajemen, itu orang-orang ekonomi itu biasa menggunakan survei seperti ini. Jadi mereka nanti menggunakan survei itu untuk menyelidiki faktor-faktor tertentu ya, constructing yang bisa membentuk sebuah hasil yang diharapkan. Jadi ada variabel bebasnya, ada variabel terikatnya juga ya. Oke, silakan kita diskusi aja. Izin, Shirley, Bu Bunga. Ya, silakan Bu Shirley. Ya, izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apabila hipotesisnya untuk penelitian survei ini berdasarkan jenisnya bagaimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Shirley. Hipotesis berdasarkan jenis, misalkan kita mau meneliti untuk yang kalau yang statistika, tergantung analisis ya. Kalau misalkan kayak korelasi, misalnya sebenarnya gini, penelitian korelasional itu juga bisa digunakan untuk survei. Maksudnya dengan survei kita ambil data untuk jadikan penelitian korelasional, maka hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat korelasi, H1 terdapat korelasi. Kan yang H0-nya rho sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Kalau misalkan kita tadi yang longitudinal, itu disesuaikan juga. Misalkan kalau misalnya kita menyebarkan kuesioner untuk beberapa waktu gitu ya, atau yang tren tadi, itu berarti hipotesisnya kalau tren tentunya ada persamaannya nanti, dan itu juga pakai variabel juga ya. Kalau regresi hipotesisnya beda juga. Jadi banyak Bu Shirley bisa meminta yang penelitian yang jenis yang seperti apa nih? Kalau yang apa namanya? Untuk regresi kan pasti pengaruh. Terus kalau misalkan perbandingan H0-nya ya. Kalau untuk yang jenis surveinya gitu. Misalnya survei tentang persepsi harapan terhadap suatu model, misalnya bagaimana sih misalnya harapan tentang teknologi bagaimana gitu. Jadi kalau kita mensurvei bahwasanya yang menggunakan teknologi itu bagaimana dan seperti apa, harapannya kan semua menggunakan teknologi gitu. Misal seperti itu Bu Bunga. Oh iya, kalau kayak gitu berarti kan lebih mengarah ke eksperimen. Jadi H0-nya tidak terdapat efek dari efek peningkatan kreativitas atau prestasi mahasiswa terhadap teknologi yang digunakan. H1-nya terdapat efek yang signifikan peningkatan kreativitas dan atau prestasi belajar mahasiswa dengan menggunakan teknologi yang bersangkutan. Kalau perbandingan berarti H0-nya tidak terdapat perbedaan antar kelompok sampel, dan H1-nya terdapat perbedaan antar kelompok sampel, dan itu memang disesuaikan dengan penelitiannya dulu. Jenis penelitian survei ini kan hanya teknik kita untuk mendapatkan data, sebenarnya lebih ke situ, dan makanya bisa digandeng dengan berbagai jenis penelitian kuantitatif lainnya. Mohon arahan dari Pak Haris selaku ini. Masih belum paham dengan penelitian survei ini, jadi saya masih bingung Bu Bunga. Terima kasih, tapi jawabannya sudah mulai tergambar. Terima kasih Bu Bunga. Sama-sama Bu Shirley. Mungkin bisa kita minta arahan dari Bapak, Pak, bagaimana? Kalau penelitian survei itu biasanya yang menggunakan hipotesis itu adalah penelitian ya correlation ataupun multiple correlation ya. Jadi umpamanya X panahnya ke Y gitu ya, berarti ada korelasi antara X dengan Y gitu ya. Atau dua variabel X, Y terhadap Z. Nah itu namanya multiple correlation ya. Atau ABC terhadap D. Itu yang saya katakan tadi, ada variabel variabel
bebas atau dan variabel terikatnya. Kalau dalam survei namanya bukan variabel bebas dan terikat ya. Saya lupa namanya variabel. Aduh, Bunga ingat nggak kalau multiple correlation variabel lupa saya. Jadi ada multiple correlation. Itu kita bisa buat hipotesis ya H0 HA-nya terdapat hubungan antara X terhadap Y dan HA-nya tidak terdapat, maka HA-nya terdapat hubungan antara X ke Y. Begitu juga kalau dia ada dua variabel X terhadap Z, Y terhadap Z. Nah, jadi maka saya katakan tadi multiple correlation itu harus menggunakan hipotesis. Dan itu tadi yang sekarang sudah lebih tren lagi, tidak lagi menggunakan SPSS orang menghitungnya Bunga, tetapi sudah menggunakan aplikasi Amos dan aplikasi Smart PLS. Multiple itu semua harus pakai ini hipotesis. Tapi kalau dia tren itu biasanya orang tidak menggunakan hipotesis karena orang pertanyaannya jelas, hanya rumusan masalah aja. Bagaimana peningkatan tahun ini dibanding tahun lalu, begitu aja. Bagaimana prediksi ke depan dibanding tahun ini, begitu. Jarang orang umpamanya mau melihat ke peningkatan ke pendidikan, kualitas pendidikan di Jambi umpamanya dalam 5 tahun terakhir. Itu orang tidak menggunakan hipotesis karena mereka pertanyaannya jelas, singkat. Bagaimana peningkatan kualitas pendidikan dalam 5 tahun terakhir, begitu saja. Nah, menurut Bapak begitu apa, Sherly? Kalau yang menggunakan hipotesis itu biasanya yang menggunakan ada hubungan interaksi antara dua variabel. Sebentar, Bapak lupa nanti variabel apa namanya ya? Variabel moderator sama ini Pak. Moderator sama intervening Pak. Bukan, itu kan kalau ini pengaruh. Ini korelasi. Oh, ini Pak, laten dan endogen, eksogen. Itu dia, endogen dengan eksogen. Endogen dengan eksogen. Nah, jadi kalau penasaran coba di searching apa itu variabel endogen dan variabel eksogen. Oke. Iya. Itu dia. Jadi multiple correlation itu kalau dulu orang menghitungnya secara manual tuh, ya umpamanya ada 5 variabel A, B, C, D. Ini tahun lalu Bapak itu waktu masa-masa COVID itu melakukan riset terhadap pelaksanaan pembelajaran online di SMA di beberapa SMA di Kota Jambi. Nah, kami mendapatkan dana penelitian inovasi pembelajaran ya, penugasan dari Pak Rektor itu menyelidiki apa sih faktor yang menyebabkan gagal atau berhasilnya pembelajaran online di tingkat SMA. Nah, ini kan nggak ada ini variabel yang mau kita ketahui kan nggak tahu ya, karena ini belum ada ilmunya ini. Karena kalau kita mau menyelidiki sesuatu itu kan harus ada aspek yang mau kita ukur. Kalau aspek-aspeknya sudah familiar, umpamanya aspek-aspek mengenai motivasi belajar, nah itu kan teorinya sudah ada ya. Aspek apa saja yang berkaitan dengan motivasi belajar. Maka untuk menyusun surveinya itu kami harus mendapatkan aspek. Dari mana kami dapatkan aspeknya coba? Kira-kira dari mana? Dari kuesioner. Survei. Oh, kita masa dari survei. Maksudnya disusun berdasarkan teori-teori yang ada gitu ya Pak. Dari kondisi ya Pak, kondisi keadaan saat itu. Benar. Gimana caranya? Instrumennya apa? Berarti apa ya instrumennya kalau kondisi saat itu ya? Kita belajar mix method belum ya? Belum. Belum ya. Coba. Betul, dari kondisi saat itu. Tapi instrumen apa yang kami gunakan? Instrumen wawancara, Pak. Mantap. Wawancara. Jadi kami datangi beberapa sekolah, kami wawancarai guru-gurunya dengan cara focus group discussion, lalu mereka kan curhat semua. Lalu dari wawancara itu kami formulasikan, dapatlah beberapa faktor. Ada kalau nggak salah 5 faktor utama yang menentukan keberhasilan dari sebuah pelaksanaan online learning di tingkat SMA. Salah satunya kalau nggak salah ya Bapak sebutkan aja 5 seingat Bapak itu. Yang pertama adalah fasilitas belajar yang dimiliki siswa dan sekolah. Contohnya adalah ketersediaan gadget, lalu ketersediaan paket data siswa, lalu ketersediaan wifi sekolah, itu fasilitas belajar. Lalu yang kedua, kemampuan IT siswanya. Yang ketiga, kemampuan IT gurunya. Yang keempat adalah dukungan orang tua.
Nah, jadi dukungan orang tua itu muncul ketika wawancara itu kenapa? Karena ternyata banyak guru itu yang mengeluhkan bahwa anak yang tidak didukung, tidak diperhatikan orang tuanya ketika belajar online itu banyak yang gagal. Kenapa? Ngakunya ke orang tuanya itu belajar online, ternyata main game di kamar. Nah, jadi perhatian dukungan orang tua. Dan yang terakhir kalau nggak salah Bapak adalah dukungan antar teman sebaya, peer support. Nah, jadi 5 aspek itu muncul secara natural di ketika wawancara. Nah, lalu kami susun menggunakan apa? Kami buat kisi-kisi surveinya dari aspek tadi kami kembangkan menjadi indikator-indikator dan akhirnya menjadi item-item. Keluarlah 45 dari 5 aspek itu menjadi 45 kalau nggak salah sekitar 45 item. Semuanya berisi pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Karena ini persepsional, persepsi. Lalu survei itu kami sebarkan melalui Google Form dan diisi oleh sekitar hampir 500 siswa di Kota Jambi. Dan dapat akhirnya di antara 5 variabel itu surprise-nya kalian tahu nggak surprise-nya dengan multiple correlation itu, tetapi tidak dihitung dengan manual, tidak lagi dihitung dengan SPSS satu persatu, ya, tetapi menggunakan aplikasi Amos, Bapak ada aplikasinya, dan ternyata dari 5 variabel itu 4 berpengaruh nyata, signifikan correlation-nya terhadap keberhasilan. Jadi variabel endogennya itu tadi 5 faktor tadi, variabel eksogennya adalah keberhasilan dalam pembelajaran online. Bisa dibayangkan ya, 5 hubungan ya. Nah, ternyata dari 5 variabel endogen tadi itu ICT skill dari siswa itu nggak berpengaruh. 4-nya berpengaruh. Coba jelaskan. Ini logikanya masuk nggak ini? Kenapa kemampuan ICT siswa itu nggak berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pembelajaran online di SMA? Bahkan di universitas juga sama. Ini ilmunya ada. Siapa yang bisa jelaskan? Kalau dukungan orang tua berpengaruh besar, fasilitas apalagi, dukungan teman juga berpengaruh. Terus satu lagi apa tadi Bapak bilang? Kemampuan ICT guru. Nah, kemampuan ICT siswa tidak berpengaruh. Mungkin seperti ini Pak, kondisi di Indonesia itu siswa-siswanya banyak yang pasif Pak ya. Jadi mereka ngikut-ngikut gitu Pak, bukan mereka karena mereka paham, tapi karena Bunga lebih paham, pembelajaran keberhasil tidak hanya pembelajaran online itu tidak ditentukan siswa itu mampu IT atau tidak. ya. Jadi Nah, kalau untuk yang misalnya kayak Zoom, mereka tinggal klik-klik aja gitu, belum tentu mereka paham. Jadi kayak sama kayak kalau misalkan tugas kelompok itu kan ada yang cuman pengikut Pak, ada yang benar-benar otaknya gitu kan. Kalau kami di matematika, ada yang memang bisa dia meng-coding, ada yang memang bisa dia menjalankan software, ada yang cuma ngikut-ngikut gitu lah, Pak. Tapi mereka pas, di tes gitu karena sudah ngikut sama temennya jadi kayak bisa gitu, padahal sebenarnya nggak bisa. ya oke, itu satu mungkin penjelasannya ya. Ya, Pak. Tapi yang utama penjelasan yang kami dapatkan adalah dari wawancara dengan guru itu ternyata kenapa siswa kemampuan IT siswa itu tidak berkorelasi nyata terhadap berhasil tidaknya belajar online karena siswa kita itu adalah siswa yang namanya digital native. Pernah dengar Oh, dengan digital imigran? Mereka anak SMA itu kan rata-rata lahir di atas tahun 2000 ya. Gen Z, Pak ya? Gen Z, Iya, mereka iya, iya. itu sudah menguasai IT, maka mereka nggak ada satupun yang nggak menguasai IT. Nah, jadi mereka itu memang Gen Z, mereka itu memang digital native. Nah, kalau kayak di bawah 2000 ke bawah, kalau kayak Bapak kan lahir tahun 70-an, itu apa namanya? Generasi apa? X ya. X, Pak. Generasi tahun 80 generasi Y ya. Nah, mereka itu kalau 90-an generasi Z ya. Mereka itu generasi apa namanya itu? Nah, itulah kira-kira. Ada dibagi dua, digital native, ada digital imigran. Mereka itu digital native. Yang lahir tahun 90 ke atas sampai sekarang, itu namanya digital native. Mereka itu memang sudah menguasai IT dari lahirnya gitu loh. Mudah menguasai IT. Sementara di bawah 90 ke bawah, itu kan digital imigran. Imigran itu artinya perpindahan kebiasaan dalam bekerja itu dari manual ke cara digital.
Nah, dan itu banyak yang gagal kan, digital imigran itu banyak yang gagal. Banyak yang tidak mampu terjun ke dalam menguasai dunia digital, tapi digital native itu tidak. Nah, jadi Bapak baca dalam beberapa literatur bahwa digital native itu dimanapun, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, bahwa anak-anak yang digital native itu tidak pernah merasa kesulitan mempelajari apapun dalam dunia IT. Nah, jadi 4 variabel itu berpengaruh. Contohnya apa? Dukungan orang tua berpengaruh. Kalau nggak didukung orang tua, gagal belajar online-nya. Tapi kalau didukung berhasil, gitu loh. Yang kedua, fasilitas, tentu fasilitas termasuk kepemilikan gadget, ya, apalagi kepemilikan apa namanya paket datanya, ya, wifi di sekolah. Lalu yang ketiga adalah dukungan orang tua, fasilitas, lalu dukungan teman sebaya. Dukungan teman sebaya juga berpengaruh. Nah, dukungan teman sebaya ini kita tahu remaja itu kan saling ngikut teman ya. Kalau teman ikut, dia jalan kemana mereka ikut gitu. Nah, yang terakhir adalah justru gurunya, kemampuan IT gurunya itu berpengaruh. Kalau gurunya nggak mampu IT, dia susah melaksanakan online. Nah, karena gurunya rata-rata digital imigran. Iya. Kan? Nah, tapi kemampuan IT siswanya itu karena mereka digital native tidak berpengaruh. Nah, yang Bapak ceritakan adalah itulah contoh dari multiple correlation yang memiliki 4 variabel endogen dan 1 variabel exogen. Dan itu kami hitung dengan AMOS dan juga bisa dengan aplikasi Smart PLS. Walaupun bisa diuji dengan menggunakan SPSS ya, yang namanya multiple correlation, tetapi itu sekarang sudah tidak begitu relevan lagi karena kalau menggunakan aplikasi path analysis ya, analisis jalur. Nah, ini ada istilah baru lagi nih bagi yang jarang menggunakan survei, bingung lagi nih apalagi analisis jalur nih. Analisis jalur itu adalah analisis multiple correlation yang memiliki faktor hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Jadi X terhadap katakanlah ABCD tadi ya, terhadap F. A terhadap F, ternyata di tengah ada variabel moderator. Jadi kalau A ke E langsung, jika di tengah ada X, berarti AXA. Itu variabel langsungnya ada, hubungan langsung ada, hubungan tidak langsung ada. Itu namanya analisis jalur. Nah, analisis jalur itu kalau di SPSS ada bunga ya, ada menu path analysis ya. Tapi itu nggak lagi karena sudah ketinggalan zaman. Sekarang sudah ada aplikasi yang langsung menggunakan. Kalau dulu nama aplikasinya Lisrel, ingat ya, Lisrel. Lisrel ya Pak. Lisrel. Lalu sekarang muncul AMOS yang lebih canggih untuk yang namanya VB ya, variance base ya. Covariance base ya. Ya, Pak. Salah base ya kalau Lisrel kan covariance base. AMOS juga ya Pak ya. Kalau yang Smart BLS itu yang variance base Pak. Iya, Smart PLS itu yang varian base. Jadi antara dua itu ya istilahnya itu. Nah, tapi kalau Bapak sekarang karena lebih mudah menggunakan Smart PLS, Bapak sekarang beralih ke Smart PLS. Ya Pak. Karena lebih mudah daripada AMOS. AMOS terlalu ribet, Bunga. Lisrel lebih parah lagi tuh Pak. Nggak jalan sintaksnya kalau ini. Apa namanya itu membuat rumus apa istilahnya itu? Sintaks. Kalau kami sintaks itu kayak coding sekarang jadinya. Kalau dulu kan pakai Lisrel masih saya tuh Pak waktu S1 S2. Pakai sintak-sintak gitu kan? Iya, terus 3 hari tuh Pak kalau ada salah itu susah nyarinya, nggak dikasih tahu sama Lisrelnya kesalahannya. Lisrel diganti orang dengan AMOS. AMOS tuh hanya kita tinggal mencari mencari kotak-kotaknya ya hubungannya. Nanti kita tarik panah gitu. Oke. Oke, semakin jauh kita ngoceh, Buna, makin bingung orang ini nanti. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya lagi? Ayo, ada yang mau ditanya? Yang ringan-ringan aja kalau nggak ngerti tentang multiple correlation. Tapi kalau ada yang tertarik, boleh nanti suatu saat kita bisa demokan bagaimana menggunakan Smart PLS. Mudah sekali, asal punya aplikasinya. Tapi sayangnya aplikasi Smart PLS itu berbayar ya. Kalau yang student itu cuma 100 responden gratis, Pak. Oh ya, itu yang trial itu ya, 100 responden ya. Nah, ada satu yang lupa tadi kita bicarakan, yaitu sampel number ya, sampel number. Untuk multiple correlation seperti survei yang menggunakan aplikasi AMOS dan Smart PLS itu rata-rata itu banyak dipahami oleh banyak ahli itu minimal jumlah sampelnya itu
sekitar minimal 5 kali item. Nah, ini mungkin kalau Bapak pahami seperti itu. Kalau item kita ada 40, berarti 5 kali 40. Jadi sampel kita minimal harus 200 orang. Nah, itu seperti itu, ada aturan seperti itu. Kenapa? Kalau kurang dari segitu nanti hasil dari multiple correlation-nya tidak signifikan. Ada kesalahan, galat errornya muncul nanti kalau dia kurang sampelnya. Minimal 5 kali. Ada yang menetapkan 10 kali bunga. 10 dari item. Kalau itemnya 40 berarti harus 400 orang. Nah, seperti itu. Itu ada ya pakem-pakem seperti itu di dalam ilmu survei. Ada juga ini Pak, yang berdasarkan variabel. Dikali 30 Pak. Boleh juga ya. Udah. Variabel ya. Oke. Ayo silakan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Gimana ini, udah selesai kuliahnya? Merasa udah cukup? Karena udah malam kali ya Pak. Biasanya seru Pak diskusi mata kuliah ini. Kalau siang-siang atau pagi, siang. Yang hari Minggu itu lama Pak. Iya, harusnya minggu aja kita kuliah ya. Iya setuju Pak, sebaiknya Minggu Pak. Ini mana hujan lagi Pak. Harusnya Minggu, Pak. Kita Iya. sudah capek. Kuliahnya sore. Ya Bapak bilang nggak bisa kalau sore, malam. Makanya Ya. lain kali hubungi Bapak, kuliahnya minggu pagi gitu aja. Siap Pak. Gitu, Pak. Siap, Pak. Setuju. Jam 9 gitu ya, Pak. Langsung kawan-kawan kan siap jadinya. Ya. Tapi saya sangat penasaran lah dengan hipotesis tadi sebenarnya, Pak. Ya, tapi itu sudah terjawab. Oke. Iya. Kalau mau dilanjutkan silakan, tapi kalau mau selesai sudah nggak apa-apa. Kalau sudah malam. Baik Pak. Ibu Irma itu mungkin Pak ada unek-unek. Lanjut. Silakan. Pak Ben ini buka on cam. Nyimak aja dulu. Cukup Bunga. bunga. Baiklah Pak. Oke, kalau sudah selesai tutup aja kuliahnya Bu Bunga. Iya, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dalam perkuliahan kita pada malam hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Haris Effendi selaku dosen pengampu kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penyampaian. Demikian, salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak. Yuk. DN ya Pak. Dibilang deh. Dah Bapak Ibu, selamat istirahat. Assalamualaikum.